Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, di mata kuliah kalkulus lanjut untuk pertemuan kita yang ke-14 kalinya. Dan untuk pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin minggu lalu, yaitu mengenai integral lipat 3. Oke, sebelumnya tolong disediakan alat-alat tulisnya. Apabila nanti ada yang penting bisa ditulis, dan apabila ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan setelah ini ya. Kita akan masuk materi berikutnya, yaitu penerapan integral lipat 3 untuk menentukan massa dan pusat massa. Kalau di integral lipat 2 ini sudah kalian dapatkan pembahasan tentang materi ini, cuman bedanya kalau di integral lipat 2 itu pada bidang massa dan itu pusat massanya sebuah bidang. Kalau ini nanti akan kita cari massa dan pusat massanya sebuah bangun ruang, seperti itu ya. Massa intinya sama ya, itu pasti ada kerapatannya, yaitu ini rho ini ya, dimana rho ini kalau integral lipat 3 unsurnya ada 3 x, y, z, seperti itu. Terus pusat massanya itu kita untuk mencari pusat massanya itu kita cari dulu momen-momennya terhadap bidang ya. M, Y, Z berarti ini momen terhadap bidang Y, O, Z, seperti itu. Kalau ini M, X, Z berarti ini massa pada terhadap bidang X, O, Z, seperti itu ya. Nah, ini menghafalnya mudah. Ini kan sama kerapatannya seperti ini kerapatannya. Kalau ini Y, Z berarti kan kurang X. Nah, ini ditambahkan X di sini, seperti itu. Untuk batasnya itu sama dengan batasnya massanya, massa totalnya, seperti itu ya. Terus ini XZ yang kurang Y, ini dengan tambahkan Y, seperti itu cara menghafalnya. Jadi koordinat X-nya itu momen terhadap bidang YZ, YOZ per masanya tadi, seperti itu ya. Ini bisa dilihat sendiri. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Contoh soalnya, yaitu kita suruh mencari massa dan pusat massa sebuah benda kecil berkerapatan konstan ya, yang dibatasi oleh bidang X sama dengan Z, X sama dengan Y pangkat 2, X sama dengan 1, dan bidang X, O, Y. Nah, kalau digambarkan bidang ini, masing-masing bidang ini adalah ini. Bidang Y sama garis Y sama dengan Z. Ini ya. Mohon maaf, yang ini. Garis lurus ini. Terus garis Y sama dengan garis X sama dengan Y pangkat 2, itu yang ini ya, seperti parabola ini. Nah, garis X sama dengan 1 itu yang ini, dan bidang XOY, bidang XOY itu yang bawah ini, semua yang bawah. Nah, ini kalau dilihat dari penampang atas itu bentuknya seperti ini. Ini parabola di bidang X sama dengan 1, bidang XYZ itu yang di bawahnya itu X, Z sama dengan X itu yang sini ya, agak, tapi ini dari 0 ini naik, seperti itu. Dari ini bisa kita dapatkan batas-batasnya. Y-nya itu tadi, untuk batasnya Y dulu ya, Y-nya itu berarti kalau ini X sama dengan Y pangkat 2 berarti Y-nya itu dari negatif 1 sampai 1, karena ketika parabola ini memotong garis X sama dengan 1, maka besarnya X ini adalah 1 sama dengan Y pangkat 2, makanya Y itu nilainya bisa negatif 1 dan 1, itu menjadi batas dari Y. Terus batasnya dari X ini kan X sama dengan 1 loh, ini
Nah, ini X sama dengan 1, ini X sama dengan 1. Dari mana? Dari 0. 0 ini bukan 0, karena ini bentuknya kurva. Karena ini bentuknya kurva, maka batasnya X itu, karena ini yang di atas, maka 1 ini adalah batas atasnya. Terus di pangkat 2 ini tadi, itu batas bawahnya. Untuk Z itu mudah. Z karena dimulai dari 0 sampai atas sendiri itu kan ke sini. Nah, ke sini itu kan persamaannya tadi kan Z sama dengan X, maka 0 sampai X, seperti itu. Batasnya kita sudah ketahui, kita bisa dengan mudah menentukan masanya, masa totalnya, yaitu batas dimasukkan, jangan salah menambahkan meletakkan dz dx d nya ya. Kalau ini tadi y x z, berarti z x y, kebalik ya, karena batas yang ditulis dulu adalah batasnya y, batasnya x, batasnya z, batasnya y, batasnya x, batasnya z, maka d nya itu kebalikannya dari ini. Terus tadi karena ini kerapatannya konstan, maka kita misalkan dengan rho. Rho ini adalah bilangan tetap ya, nah, nilainya tetap seperti ini. Berarti ini ya, dari sini rho nya karena tetap kita keluarkan seperti ini modelnya. Nanti kita integralkan satu persatu dari dalam, maka ketemu hasil akhirnya 4 rho per 5. Nah, momen terhadap bidangnya itu bisa kita cari. Momen terhadap bidang YOZ atau MYZ nya itu sama dengan ini batasnya dimasukkan. Ingat, ini yang belum ada X nya, maka ini ditambahkan X pada rumus masanya tadi. Nah, ketemu dihitung biasa 4 rho per 7. Terus MXY nya yang belum ada Z nya, ini dikalikan dengan masanya tadi, maka bentuknya seperti ini. Nanti diintegralkan satu persatu dari dalam, kita rho nya kita keluarkan dulu, maka bentuknya maka ketemu 2 rho per 7. Terus yang terakhir itu MXZ nya yang belum ada Y nya, dikalikan dengan masanya tadi, ketemu 0 ya. Maka bisa kita susun pusat masanya itu adalah ini, M momen terhadap bidang YOZ per M, masa totalnya tadi. Nah, demikian, tinggal nyusun saja, ketemu 5 per 7, 0, 5 per 4. Jadi pusat massa dari benda tadi, pusat massanya dari benda ini itu terletak di titik ini, 5 per 7, 0, 5 per 14, seperti itu. Ini ada contoh soal ya, silahkan kalian kerjakan. Bagi yang mau mengetahui pengerjaannya betul atau salah, bisa dikirimkan ke saya ya setelah dikerjakan, via WA saja tidak apa-apa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.